Shalom. Bulan ini kita akan belajar sebuah tema yaitu Heaven Came Down. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 ditambah dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 1, 2, 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh Dia yang dimaksud di sana itu oleh firman itu loh ya. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14 bersama-sama 1, 2, 3 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di bagian pertama ini kita akan melihat dulu latar belakang daripada turunnya sorga ke dunia. Nah, heaven came down artinya surga turun ke bumi atau Allah turun ke bumi melawat manusia. Kalimat Allah turun ke bumi, Allah turun ke bumi itu melawat manusia itu terjemahan bebas. Dimaknai bahwa Allah masuk ke dalam siklus hidup manusia, yaitu siklus yang Dia ciptakan sendiri dan menyatakan kemuliaannya kepada manusia. Jadi yang dimaksud Allah turun ke bumi itu artinya Allah turun dan masuk di dalam siklus kehidupan manusia. Artinya Allah turun ke dunia dan masuk di dalam cara hidup manusia, itu maksudnya. Dia makan, dia minum, dia berjalan, dia tidur, dia capek, dia sedih, dia menangis, tapi dia tertawa juga, saudara. Masuk ke dalam siklus itu. Sekalipun manusia itu adalah ciptaan dia sendiri. Tetapi dikatakan dia datang, dia turun dari surga dan masuk di dalam sistem kehidupan manusia. Nah, di bagian latar belakang ini ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan dari teks Yohanes pasal 1 ayat 14. Yang pertama itu tentang firman itu atau kalimat firman itu. Di ayat 14 itu dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam Yohanes 1 ayat 14 terjemahan baru. Nah, kalimat firman itu merujuk pada ayat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Bunyinya seperti ini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 14, di mana di sana ada kalimat firman itu tidak muncul secara tiba-tiba. Atau kalimat itu tidak berdiri sendiri. Sebelum ayat 14 itu ada ayat 13, ada ayat 12, atau jelasnya ada ayat 1. Di dalam ayat 1 telah disinggung tentang firman itu. Jadi yang dimaksud di sini firman itu adalah firman yang dibicarakan di ayat 1, firman yang bersama-sama dengan Allah. Amin. Belakangan ini dunia persilatan, teologi, dan juga kepercayaan orang Kristen digemparkan oleh pernyataan hamba Tuhan besar yang berkata bahwa Yesus itu adalah lebih rendah daripada Bapa karena dia bukan firman yang ditulis di dalam Yohanes pasal 1 itu. Nah, saudara, tadi pagi sudah sampaikan tentu itu sebuah cara tafsir yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir yang sebenarnya. Itu sudah menyimpang dari sana. Karena satu hal yang sangat penting yang diingat, dari pilar-pilar tafsir Alkitab, bahwa ketika Alkitab dicatat dan dikirim, itu tidak ditulis hanya satu ayat lalu dikirim. Besok tulis satu ayat lagi baru dikirim. Enggak. Itu lengkap satu kitab ditulis, satu bundel lengkap, lalu kemudian dikirim. Artinya kalau ada ayat 14, ayat 1 sebelumnya juga ada di dalamnya. Amin. Amin.
Oleh karenanya kalau kita belajar firman, kalau kita belajar Alkitab, kita harus melihatnya secara keseluruhan. Tapi susah Pak, malas baca. Iya memang begitu. Tapi kita harus belajar. Kenapa? Karena firman Allah adalah pedoman hidup kita. Next. Kalimat pada mulanya adalah firman, artinya bahwa firman itu sudah ada di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu ada. Ketika ditulis dengan kalimat pada mulanya adalah firman di ayat 1 itu artinya bahwa firman itu sudah ada sejak kekekalan sebelum segala sesuatu ada. Kalimat firman itu bersama-sama dengan Allah artinya bahwa firman itu ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Kalimat dan firman itu adalah Allah, artinya firman itu memiliki esensi atau hakikat yang sama dengan Allah Bapa. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam Bapa itu ada firman. Kira-kira begitu saudara. Next. Nanti kalau saudara agak bingung tanya di komsel ya. Atau nanti di teaching class. Boleh tanya sebanyak-banyaknya, kita akan jawab. Firman itu bukanlah salah satu benda yang diciptakan. Firman itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh Bapa. Justru melalui firman itu segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Ayat 3 tadi. Nah perhatikan ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Oleh firman ini. Dan tanpa firman ini tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Bapak Ibu, firman itu bukan ciptaan. Tapi firman itu sudah ada semenjak Allah Bapa ada. Justru firman itu adalah yang menciptakan. Next, kita kembali ke slide. Firman itu adalah bagian dari kekekalan dan sudah ada bersama-sama dengan Allah sebelum dunia ada. Next. Firman itu bersama-sama dengan Allah, hal ini menunjukkan ada hubungan kesatuan antara firman itu dengan Allah. Kedekatan yang tak terpisahkan. Firman itu telah menjadi manusia dan diberi nama Yesus dengan gelar Kristus atau Mesias. Yang tadinya bersifat firman, bahkan ada di dalam kata-kata atau seperti kata-kata, di malam Natal itu, firman itu yang mencipta segala sesuatu itu menjadi manusia dan namanya disebut Yesus. Gelarnya Kristus atau Mesias. Gelarnya bisa juga disebut Adonai. Gelarnya bisa juga disebut El Shaddai. Gelarnya bisa juga disebut Yahweh. Gelarnya bisa juga disebut El Gibor. Macam-macam. Tetapi namanya Yesus. Nama siapa? Nama firman. Kita sudah belajar itu saudara ya. Nama Yesus ini adalah nama Bapa di sorga yang diberikan kepada Yesus. Di Yohanes pasal 17, 2 kali Yesus membuat pernyataan itu. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya nama yang dikenakan kepada Yesus itu adalah nama Bapa di sorga. Jadi tidak ada lagi nama lain selain daripada itu. Gelar banyak. Tuhan pun bukan nama Tuhan, itu pun sebutan gelar. Saya sudah sering sampaikan saudara ya. Pertama sekali penyebutan nama Tuhan itu kapan? Dan diberikan kepada siapa? Nah itu diberikan kepada Tuhan karena Tuhan itu adalah penguasa di atas segala penguasa. Sebenarnya awalnya itu dikatakan Master atau Lord. Tapi nama yang sesungguhnya itu adalah Yesus. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21 itu dikatakan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Siapa yang berbicara ini? Malaikat. Kepada siapa? Kepada Yusuf di dalam mimpi. Kenapa malaikat datang kepada Yusuf menyampaikan, menitipkan nama ini? Karena pada waktu itu, di saat Yusuf dan Maria sedang bertunangan, tiba-tiba Maria itu hamil. Yusuf merasa belum pernah menghampiri Maria, belum pernah tidur bersama dengan Maria. Menaruh rasa curiga. Ini perempuan saya nggak pernah sentuh, tapi kok hamil? Siapa yang menghamilinya?
Oleh karenanya dikatakan, karena Yusuf itu seorang pria yang baik-baik dan tidak mau juga mencemarkan nama Maria, dia secara diam-diam sedang merencanakan meninggalkan Maria. Sedang berencana. Karena menurut tradisi Yahudi, kalau benar-benar seperti itu kejadiannya dan Maria itu selingkuh dengan yang lain, Maria itu akan dibawa keluar kota dan dirajam dengan batu sampai mati. Itu hukumnya. Oleh karenanya dikatakan Yusuf itu pria yang baik hati. Dia masih menjaga Maria. Tapi malam itu malaikat datang berkata, jangan lakukan itu sebab yang dikandung Maria itu bukan dari manusia tapi dari Roh Kudus. Dan ketika dia nanti lahir, engkau akan menamakan dia Yesus. Sebab dialah yang akan menyelamatkan bangsanya dari dosa. Nama itu dari sorga. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9, Paulus menyebutnya juga. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kepada siapa maksudnya? Kepada Yesus. Jadi Bapa di sorga mengaruniakan nama di atas segala nama kepada Yesus. Nama apa itu? Nama siapa? Nama Yesus. Kalau di dalam beberapa teks bahasa Inggris, diterjemahkan dari teks Yunani itu jelas sekali dikatakan name above all names. Jadi nama itu nama di atas segala nama. Tidak ada lagi nama yang lebih tinggi dari nama Yesus. Sampai di sini dulu. Bisa nangkap ya? Bisa mengikuti ya? Kita pelan-pelan supaya kita paham. Amin saudara ya? Kita lanjut lagi ya. Yang kedua, hal penting yang perlu kita mengerti, kita lihat dari Yohanes pasal 1:14 adalah pernyataan firman itu telah menjadi manusia. Yang kita bahas tadi di poin 1 ini. Lalu yang kedua, telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu yang penuh kuasa, kreatif dan dinamis. Maksudnya di dalam segala hal termasuk penciptaan. Yang menjadikan langit dan bumi serta isinya. Yang mengatur alam semesta dan pikiran manusia. Pada malam Natal itu telah menjadi manusia. Dan menjadi seorang pribadi yang dapat dilihat dengan mata jasmani manusia. Bukan lagi bayangan seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal 2. Tapi sekarang sungguh-sungguh sesuatu yang real. Bisa dilihat manusia, bisa diajak berbicara, dicubit juga bisa. Apa itu? Firman itu. Menjadi manusia di malam Natal itu. Next. Bagi orang Yunani pada masa itu, sama sekali tidak pernah memikirkan bahwa Allah dapat hadir dalam wujud badani. Karena bagi orang Yunani tubuh itu jahat. Rumah penjara tempat jiwa dibelenggu dan suatu kuburan tempat membatasi ruang gerak roh. Dari sini berkembang sebuah paham, bahkan disebut dengan bidat, namanya docetism, yang memiliki paham bahwa enggak mungkin roh yang ilahi itu turun ke dunia masuk di dalam tubuh manusia. Karena menurut paham mereka, tubuh manusia itu sesuatu yang jahat, sesuatu yang kotor. Jadi enggak mungkin lah. Mereka percaya bahwa Yesus kudus iya. Tetapi turun dan datang sebagai manusia enggak mungkin. Oleh karenanya nanti baca di dalam surat-surat Yohanes, dikatakan demikian. Setiap orang yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia, dialah antikris itu. Ada dalam 1 Yohanes pasal 4. Itu dalam rangka menjawab para bidat itu ketika surat itu ditulis Bapak Ibu. Karena mereka enggak yakin bahwa roh suci yang ilahi itu turun ke dunia dan masuk di dalam tubuh seorang manusia. Karena tubuh manusia itu sangat najis, kotor, jahat. Nah, dan dari situ berkembang juga nanti ada sebuah kelompok golongan kaum asketism. Kaum asketism itu adalah sekelompok orang yang suka bertapa mengasingkan diri dan berpuasa.
Dan selama itu mereka akan memukul-mukul dirinya, melukai, menoreh-noreh. Karena dengan cara begitu mereka beranggapan, berpendapat mereka layak kepada Tuhan. Di Kolose pasal 2 itu ada dalam rangka mengcounter itu juga Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose. Itu bagi mereka seperti itu. Tetapi bagi Allah kita tidak seperti itu. Di dalam Filipi pasal 2 dikatakan dia mengambil rupa sebagai seorang manusia. Di dalam kitab Ibrani pasal 4 dikatakan dia turut merasakan segala sesuatu yang bisa kita rasakan. Apa yang kita alami, dia ikut mengalami dan merasakannya. Dicobai, ya. Cuman bedanya dikatakan ketika dia dicobai, tidak jatuh ke dalam dosa, manusia seringnya jatuh ke dalam dosa. Jadi bagi orang Yunani pada saat itu sesuatu yang enggak mungkin. Makanya muncul pertentangan, muncul perdebatan pada saat itu, saudara. Next. Injil Yohanes menuliskan bahwa firman itu telah menjadi manusia, yaitu menjadi sosok yang memiliki kepribadian. Ya. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 ini menunjukkan bahwa firman itu dapat masuk ke dalam kehidupan manusia. Bahwa firman yang kekal itu dapat muncul di dalam waktu. Bahwa manusia biasa dapat melihat firman itu yang telah menjadi manusia dengan mata jasmani. Itu yang dikonfirmasi firman Tuhan kepada kita. Next. Di dalam kemanusiaan Yesus ada dua natur, yaitu natur ilahi dan manusia. Iya, sekaligus. Dia adalah pribadi yang ilahi, tapi dia juga manusia biasa yang memiliki kelemahan-kelemahan. Dalam tanda petik ya, artinya memiliki kelemahan itu dia mengambil peran di dalam setiap kelemahan yang kita alami. Kelemahan yang dimaksud di sana bukan berarti dia tidak berdaya, tapi dia membatasi diri. Di dalam Filipi pasal 2 ketika dikatakan dia mengosongkan diri turun dari surga, kata yang dipakai kenosis di sana, itu artinya dia membatasi dirinya. Salah satu contoh yang saya mau kasih sangat sederhana, ketika Yesus datang ke dunia, ruang lingkupnya itu hanya di sekitaran orang-orang Yahudi saja. Terbatas, sebenarnya dia bukan terbatas tapi dibatasi. Itu yang dimaksud dengan kenosis, dia datang ke dunia mengambil natur seorang manusia, tapi dia tetap pribadi yang ilahi. Ketika dia datang ke dunia, dia tidak membawa statusnya, status kealahannya enggak. Di dalam Filipi pasal 2 itu dikatakan, walaupun dalam kesetaraannya dengan Allah, dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan diri, datang ke dunia, mengambil rupa seorang manusia, dan menjadi hamba, dan sebagai hamba taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu kata Alkitab. Tapi apakah dia Tuhan? Ya. Apakah dia berkuasa? Ya. Apakah dia Allah? Ya. Tapi ketika dia datang ke dunia, dia tidak membawa atribut kealahan itu. Itu maksudnya. Namun dua natur itu ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita melihat firman yang berkuasa. Ya. Melalui pengajaran-pengajarannya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Di dalam Yesus kita melihat pikiran Allah. Di dalam Yesus kita melihat dan mengalami kuasa Allah. Di dalam kitab Kolose dikatakan, di dalam Yesuslah berdiam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kalau saudara mau melihat Bapa di sorga, lihat itu sama Yesus. Karena Alkitab mencatat demikian. Next. Di dalam Yesus kita melihat Allah yang hidup secara manusiawi. Di dalam Yesus kita melihat kehidupan manusia yang benar, yaitu kehidupan Yesus. Sebenarnya ketika Yesus datang ke surga, salah satu juga yang mau diperlihatkan kepada kita, kehidupan manusia yang sesungguhnya. Yang dimaksud manusia itu seperti apa? Seperti Yesus itu. Seperti Yesus. Ketika di Sungai Yordan, Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk rupa burung merpati. Lalu Bapa di sorga berkata demikian, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kata kepadanya lah aku berkenan di sana, pengertiannya dalam sekali loh Bapak Ibu. Itu benar-benar terhubung
dengan karakter dan cara hidup Yesus. Artinya, kehidupan yang berkenan kepada Bapa di surga itu adalah kehidupan yang seperti Yesus. Kenapa begitu? Roma pasal 8 ayat 29a. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Kata semula di sini ini paralel dengan Efesus pasal 1 yang ada di ayat 5. Semula di sini maksudnya sebelum dunia dijadikan. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa yang dimaksud gambaran anaknya? Yesus. Artinya begini, semua orang yang dipilihnya sebelum dunia dijadikan, mereka juga ditentukannya dari sebelum dunia dijadikan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita sudah belajar yang sulung ya, di bulan lalu ya. Apa yang dimaksud dengan yang sulung itu? Yang terutama maksudnya. Jadi bukan itu berbicara urutan angka, bukan. Bukan begitu. Tapi yang saya mau sampaikan kepada kita, ini rencana, ini ketetapan Tuhan sejak semula dalam kehidupan kita. Supaya kita hidup seperti Yesus hidup. 1 Yohanes pasal 26 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dalam Yesus maksudnya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib loh saudara. Jadi kalau saudara berkata saya adalah pengikut Kristus, saya orang percaya kepada Yesus, saya dalam Yesus, firman Tuhan berkata kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Yang mau katakan amin. Ada 3 kata penting dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 yang perlu kita ketahui dan perlu kita renungkan. Yang pertama kata kemuliaan, yang kedua kata penuh kasih karunia atau anugerah, dan yang ketiga kata kebenaran. Karena ditulis begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat, perhatikan, dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Artinya kemuliaan yang menyertai Yesus itu penuh kasih karunia. Nanti kita melihat apa itu arti kasih karunia itu anugerah dan kebenaran. Nah yang pertama kita lihat, kata penting pertama dari kasih karunia atau anugerah ini. Kata anugerah, makna pertama dari kata anugerah adalah adanya sesuatu yang diberikan kepada seseorang meskipun orang tersebut tidak pantas dan tidak berhak menerimanya. Atau kata lainnya, anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma. Kata lainnya lagi, anugerah itu adalah hadiah. Sesuatu yang dihadiahkan, diberikan kepada seseorang. Sekalipun sebenarnya dihitung atau dilihat, ditinjau dari sudut manapun, orang tersebut tidak layak menerimanya. Next. Artinya bahwa anugerah mengandung arti adanya sesuatu yang kita terima, meskipun sebenarnya kita tidak akan pernah dapat memperolehnya melalui usaha dan kebaikan kita sendiri. Ada beberapa bapak di sini yang punya karyawan ya. Contohnya itu begini, yang dimaksud karunia itu. Saudara punya karyawan, bandel, 3 bulan gak masuk berturut-turut. Nah sebenarnya menurut ukuran dunia atau sistem administrasi atau di dalam dunia kerja, orang ini layak diberhentikan. Layak diberhentikan, kenapa? 3 bulan gak masuk dan tidak memberi kabar apa-apa. Tetapi saudara tetap mempekerjakan dia, membayar gaji 3 bulan full, dan memberikan bonus lagi. Itulah kasih karunia. Itulah anugerah. Ketika saudara lakukan itu, orang lain akan ribut. Apa sih itu, masih waras enggak sih? Masa itu karyawan dia 3 bulan enggak masuk, kerjanya berontak melulu. Kalau saya mah tak pecat, bila penting denda. Ya. Sebab kalau kita menerima sesuai dengan apa yang kita kerjakan, itu bukan anugerah. Itu upah. Kita menerima sesuatu sesuai dengan keringat kita, tenaga kita. Nah, tapi anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma. Orang itu sebenarnya enggak layak menerima, tapi tetap diberikan. Nah, itulah yang dimaksud anugerah di sini.
Itu yang dikatakan penuh kasih karunia. Kemuliaan Allah yang diperlihatkan itu penuh kasih karunia. Penuh kemurahan, penuh anugerah. Nah, Bapak Ibu, kata anugerah itu menekankan dua hal sekaligus, yaitu kenistaan manusia dan kebaikan Allah yang tanpa batas. Kenistaan itu artinya begini, ketidaklayakan, kepapaan manusia, keterbatasan manusia. Tetapi juga membicarakan kasih Allah yang unlimited. Ketika kita berbicara anugerah, kasih karunia, dua-duanya ini harus kita ingat. Bahwa sebenarnya kita tidak layak menerima sesuatu dari Tuhan. Tapi ingat, dia tetap memberikannya. Kenapa kita tidak layak? Memang gak layak. Dari segi manapun kita diukur gak layak. Karena yang kita anggap baik itu belum tentu baik. Betul ya? Masih ingat ya? Yesaya pasal 64 ayat 6. Buka lagi ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis yang segala kesalehan kami seperti kain. Sebaik apa sih saudara? Sebaik apa sih kita? Kita menganggap atau kita berpandangan di sisi ini kita baik. Tapi di sisi lain. Oleh karenanya Tuhan berkata, kebaikanmu itu hanya sebatas kain kotor. Jadi apa modal, apa alasan kita berkata bahwa saya layak? Enggak ada. Kenapa begitu? Saya udah berulang kali, ini saya katakan sekali lagi, reminder kita di Desember ini. Yakobus 4:17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau selama ini yang kita pahami dosa itu adalah mencuri, bertengkar, berbohong, berzina, membunuh, ya kan? Saudara ya? Tapi Alkitab berkata, engkau tahu sesuatu itu baik, kau enggak melakukan, kau sedang berdosa. Nah, kalau seperti ini hukumnya, ya betul, semua kebaikan yang kita anggap baik itu hanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya kita enggak layak. Nanti kalau lihat lagi Yakobus pasal 2 ayat 10, jelas dikatakan di sana. 10 hukum kau lakukan, 9, 1 enggak, batal yang 9. Jadi benar-benar enggak layak. Tiap minggu ibadah, pagi dan sore, doa ikut. Lalu kita mau berkata, oh saya baik Tuhan, hari Minggu 2 kali ibadah, pagi sore saya ikut. Puasa tiap hari 1 saya ikut. Rumah doa, komsel aktif. Tuhan bilang begini, kau jebol wifi-nya tetangga. Dosa. Next. Makna kedua dari kata anugerah adalah keindahan. Keindahan saudara. Makna kedua dari kata anugerah artinya bahwa sesuatu itu benar-benar indah. Di dalam Yesus kita benar-benar melihat bahwa Allah itu sangat menarik hati. Bahwa kasih Allah sangat lembut sehingga manusia berdosa. Seharusnya, perhatikan. Penekanannya di kata seharusnya. Seharusnya karena anugerah itu sangat indah. Sebenarnya manusia harus ini sebenarnya sangat menginginkan dan memerlukannya. Itu sebenarnya, tapi realitanya kan tidak. Berulang-ulang kita sampaikan Injil, kita katakan Tuhan mengasihimu. Isak meh. Bahasa di sini. Biarin aja masa bodoh gitu lah. Tapi ingat, di materi-materi check up rohani saya sudah sampaikan kepada kita, saya sudah ajarkan. Kalau ada keluarga kita, teman, rekan, kolega dan lain segala macam yang susah percaya Yesus, yang susah terima Injil, termasuk di antara kalian juga ada. Jangan benci orang itu. Karena firman Tuhan berkata itu pekerjaan kuasa kegelapan. Inilah zaman yang membutakan mata rohani mereka sehingga mereka tidak bisa melihat dan tidak mengerti kebenaran itu. Apa yang kita lakukan? Nah, itu baru peperangan rohani. Perangi roh yang membutakan mata rohaninya itu. Kalau ada unsur-unsur hubungan dengan roh nenek moyang, tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman, hubungan-hubungan dengan roh-roh orang mati, putuskan. Supaya kita merdeka dalam Tuhan. Nanti kita adakan lagi real encounter tahun depan ya. Supaya kita mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Next.
Kata penting kedua dalam ayat 14 adalah kebenaran. Di sana dikatakan tadi penuh kebenaran. Nah, artinya yang pertama begini, Yesus adalah perwujudan kebenaran itu. Yesus mengatakan tentang dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, Bapak Ibu, Yesus itulah kebenaran sejatinya. Yesus itulah sang firman yang telah menjadi manusia. Yesus itulah Allah. Dia datang kepada manusia bukan untuk berbicara tentang Allah, tapi Yesus datang untuk memperlihatkan Allah kepada manusia sehingga manusia dapat mengenal Allah seakrab dan sedekat mungkin. Next. Yang kedua tentang kebenaran ini, bahwa Yesus adalah pewarta kebenaran. Dia yang menyerukan kebenaran itu. Kepada orang-orang Yahudi dikatakan demikian, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus berkata, yang memerdekakan seseorang itu adalah kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus. Di dalam Galatia pasal 5 dikatakan, supaya kamu sungguh-sungguh benar merdeka. Kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Ingat, kebenaran itu adalah Yesus. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ketika kita hidup dalam kebenaran itu, kita menghidupinya, kita akan merdeka, kita akan bebas. Saya kasih salah satu contoh, seperti yang kasih contoh tadi pagi. Hukum ke-9 dari 10 hukum adalah jangan bersaksi dusta. Ketika kita menerima kebenaran itu, lalu kita hidupi, saat itu juga kita akan bebas dari mana? Roh bohong. Yang suka bohong ketika mereka melakukan firman jangan bersaksi dusta, saat itu juga mereka free. Mereka bebas. Mereka merdeka. Karena apa? Kebenaran itu memerdekakan. Yesus adalah pribadi yang menunjukkan jalan yang benar bagi kita. Jadi dia bukan sekedar kebenaran, tapi dia juga menunjukkan jalan kebenaran itu yang mana. Next. Yesus memampukan kita untuk mengambil keputusan karena kita menjadi mengerti tentang kebenaran. Ketika kita belajar tentang kebenaran dari Yesus dan dia menunjukkan kepada kita melalui firman-Nya, melalui perhamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk menyampaikan kebenaran kepada kita. Sehingga kita disadarkan, akhirnya kita dimampukan untuk membuat sebuah pilihan yang tepat, berjalan dalam kebenaran. Yesuslah yang memberitahukan kepada kita tentang apa yang harus dipercaya, yaitu kebenaran. Yesus mengatakan bahwa kebenarannya akan membebaskan atau memerdekakan kita. Next. Kata penting yang ketiga dalam ayat 14 yaitu kemuliaan. Dikatakan demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kata kemuliaan ini penting dan dikatakan kita telah melihat itu. Nah Bapak Ibu, kata melihat di sana memiliki pengertian melihat dengan penuh pengamatan. Serius memperhatikan, itu maksudnya. Next. Dalam teks Yunani, kata kemuliaan menggunakan kata doxa. Artinya, bukan cahaya dari luar atau eksternal, tetapi merupakan kehadiran ilahi. Kemuliaan itu artinya manifestasi ilahi dari Bapa, dari kebenaran itu sendiri, yang nyata melalui hidup. Melalui ajaran, melalui mujizat, melalui karakter, dan melalui salib Yesus. Artinya kemuliaan Allah itu nyata, bermanifestasi, hadir melalui kehidupan Yesus, melalui ajarannya, melalui mujizatnya, melalui karakternya, dan salib Yesus. Dan dia katakan, kemuliaannya itu ada bersama-sama dengan firman yang menjadi manusia ketika datang ke dunia. Dan dikatakan kita sudah melihat itu. Kita sudah melihat itu. Dan kemuliaan itu penuh kasih karunia. Artinya penuh anugerah, penuh kemurahan. Dan juga dikatakan penuh dengan kebenaran. Artinya di dalamnya ada kebenaran, ada jalan kebenaran, dan ada kemerdekaan. Jadi kalau kita simpulkan secara sederhana, ketika kita berbicara heaven came down, itu artinya bahwa Allah turun ke dunia dengan kemuliaannya, menawarkan kasih karunia kepada saudara dan saya,
di dalam kebenarannya, supaya saudara dan saya bebas. Dari apa? Dari perbudakan dosa dunia ini, bebas dari kematian kekal, bebas dari kutu, sehingga kita bisa hidup sama seperti Kristus hidup. Dan saya mau beritahu, kalau saudara bebas dan hidup seperti Kristus hidup, kitab Galatia dan Roma mencatat, apa yang Bapa punya adalah kita punya. Amin. Artinya, tingkap langit sorga di atasmu terbuka ketika engkau benar-benar menjadi manusia yang bebas dan hidup seperti Kristus hidup. Dan itulah tujuan kedatangan firman menjadi manusia di malam Natal itu, membebaskan kita, menyelamatkan kita, dan membawa kita hidup seperti Kristus hidup, supaya hidupmu berkemenangan dan diberkati. Yang percaya dan mau katakan amin.